kualitas para pemimpin dan pengelola BUMD ataupun penyertaan modal ini lebih profesional begitu. Penyertaan modal di BUMD itu peluang, ancaman, atau bagaimana PAD dengan penyertaan modal ini, PAD lebih meningkat. Provinsi Jawa Timur itu meningkat, kalau bisa meningkat 100% lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi. ABTVN Podcast tidak hanya sekedar bicara lebih dekat, lebih baik. Tentunya kita mengangkat tema-tema yang lagi in dan perlu perhatian dari semua lapisan masyarakat berkaitan dengan investasi daerah Jawa Timur. Nah, di samping saya sudah ada orang yang luar biasa, yaitu Gus Ahmad Athoillah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mas Udin. Alhamdulillah, sehat hari ini ya? Sehat. Ya. Saya terinspirasi jenengan harus bahagia terus. Iya dong, harus bahagia dong. Dan gak gampang datang penyakit. Siap. Jadi setelah bertemu jenengan kemarin, sekarang wah ini saya harus bahagia, tidak boleh bersedih. Oke Gus, monggo jenengan sapa pemirsa yang ada di rumah untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa BTV yang insya Allah akan selalu bahagia. Amin. Semoga energi positif dari jenengan semuanya itu bisa membuat positif Provinsi Jawa Timur, terutama dalam hal investasi. Oke, luar biasa. Masih suka ngopi dengan masyarakat nih Gus? Oke, ngopi-ngopi masih tetap. Masih tetap ngopi. Tapi kalau biasanya kalau nggak ada kopi ngoten nggih, air putih atau teh Mas. Oh gitu ya. Tapi tetap tanpa gula. Tanpa gula. Apa ada alasan mungkin tanpa gula? Ya alasannya itu apa ya? Apa karena sebelumnya itu saya terlalu pahit nih hidupnya. Wah, lah ini. Sehingga menurut ini, kalau menurut yang matematika itu min sama min jadi plus gitu ya. Gitu ya. Pahit sama pahit jadi akhirnya bahagia. Karena itu mungkin ya. Bisa dicoba lagi. Niki monggo kali disambi. Niki masih tetap dari Wonosalam nih. Nggih, Wonosalam. Tapi kalau Wonosalam kan biasanya Excelsa. Ini yang Robusta, Mas. Oh, Robusta. Wah. Kelasnya nih luar biasa. Produk Jombang berarti asli nih. Asli. Produk Jombang. Anak muda ini yang beli, yang jual Mas. Anak muda punya warung juga di Wonosalam. Keren dia. Keren ya. Inspiratif nih. Barista juga. Wah, barista juga. Oh, rasanya sudah robusta enak. Nggih, baik, alhamdulillah untuk hari ini berkaitan dengan investasi. Tapi sebelumnya Gus, kemarin waktu pertemuan kemarin waktu jenengan pakai baju Superman itu belum sempat saya bertanya, ini sebenarnya jenengan koleksi ini apa, motivasi, semangat, dan artinya itu apa, biar teman-teman ini kaula muda ini, wah ini Gusnya kok milenial ini, Superman ini maksudnya apa, karena ini tidak mungkin, sangat tidak mungkin kalau jenengan hanya mengoleksi ini tanpa ada unsur penyemangat atau korelasinya dengan hidup, itu saya kira tidak mungkin. Ya selain hobi ya, saat kadang membuat saya lebih refresh itu di rumah itu sama melihat Superman ini Mas. Jadi sebenarnya juga salah satu saat saya melihat Superman ini apa ya, saat kondisi down atau kurang terpuruk gitu, saya merasa refresh lagi. Ya karena kan kalau orang taunya S ini, maknanya kan S itu Superman. Ya. Padahal aslinya kalau Superman kan lahir di planet Krypton yang hancur itu, terus dikirim ke bumi kan, Laken itu. S kalau bahasa Krypton itu adalah hope. S it's been hope. S itu adalah suatu harapan. Jadi harapan. Jadi setiap kondisi apapun itu pasti ada harapan, ada peluang, ada jalan keluar. Segelap apapun malam, kalau ada satu bintang terang itu akan lebih tampak indah, dan pasti ada bintang situ. Begitu juga S ini. Jadi S itu bukan Superman aslinya. S itu ya it's mean hope itu. Sehingga harapan itu. Ya, saat saya koleksi hobi untuk Superman salah satunya terus bisa itu. Dan juga
suka aja baca, terus lihat tampilannya, selalu teringat, oh ya, jangan pernah untuk merasa putus asa. Istilahnya sebenarnya di dunia ini nggak ada putus asa lah. Nggak ada yang mustahil. Sebenarnya nggak ada yang mustahil. Ya. Kalau memang sudah ditakdirkan terjadi ya terjadi. Ya. Yang bikin mustahil atau tidak mungkin mindset kita. Makanya jangan sampai mindset saya itu terdonkan dengan harapan hope ini, ini lah salah satu yang membuat semangat nih. Semangat saya muncul lagi dengan di samping hobi untuk koleksi Superman. Wah ini loh, ini yang mungkin belum tahu banyak orang. Nah, dari Superman sebelum kita ke investasi, karena saya menarik ini. Berkaitan ini mungkin ada teman-teman dari jenengan yang pengusaha mungkin lagi down atau bagaimana pernah curhat ke jenengan, kemudian jenengan motivasi agar tetap semangat gitu. Ini kan kaitannya dengan UMKM dan juga PAD nanti kalau arahnya ke sana. Begitu, kalau investasi gitu. Iya, investasi. Investasi sendiri, seorang investasi atau investor, terutama di investasi di pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu tentunya kalau pengusaha dalam kondisi down atau apa, malah lebih banyak saya mendengarkan, Mas. Saya mendengarkan. Saya mendengarkan terkait apa yang menjadi keluhan mereka dalam kondisi ekonomi yang ada saat ini, terutama kemarin waktu COVID, setelah COVID, terus kondisi dunia yang nggak seperti ini, terutama pelaku yang ekspor ke banyak ekspor Amerika. Itu saat teman-teman dari pengusaha itu berkeluh kesah, maksudnya biasanya dengan kopi, ngobrol, saya dengarkan, lebih banyak dengarkan. Dan saya temukan di semua teman pengusaha, itu saat ada keluh kesah gitu, mereka itu ada, saya selalu tanya, apa yang pemikiran jenengan kalau hal yang positif apa sebagai pengalaman pengusaha? Akhirnya dia bercerita selama awal berusaha itu mulai dari belum ada modal sampai mulai titik-titik menjadi sampai sukses, tapi kondisi terpuruk. Yang mensupport jenengan itu apa? Jadi muncul dari dirinya sendiri, Mas, kalau pengusaha itu. Dan semua pengusaha yang saya tahu yang itu mereka punya ternyata ada peluang-peluang. Setiap ada kesulitan apapun, peluang itu ada. Dan ini yang bisa saya ambil. Saya juga harus tetap konsisten dengan apa yang menjadi usaha saya. Kebanyakan akhir masukan terkait berhubungan dengan kerjasama dengan bagaimana kalau kerjasama dengan pemerintah provinsi lewat UMD-nya. Itu baru saya biasanya menceritakan. Memang penting. Jangan langsung welcome. Wah itu cocok itu. Kamu menginvestasi kerjasama dengan BUMD yang ada, kalau usaha yang berhubungan dengan infrastruktur, usaha UMKM, monggo dengan kerjasama di pemerintah provinsi ada e-katalog. Untuk yang di situ ada e-katalog yang bisa semua UMKM sudah ada di USSI bisa ada di situ. Sehingga pemerintah provinsi bisa ngambil untuk itu, bisa ngambil semua dari potensi UMKM yang ada di Jawa Timur. Itu bisa banyak peluang, banyak peluang pasar. Sehingga kalau terkait downnya pengusaha itu terkait saat kondisi ini, tapi saat kita ngobrol dengan santai, mereka akan muncul sendiri. Sebenarnya di dalam titiknya itu ada peluang harapan bisa diambil saat keterbukaan saat ini. Dan itu yang saya temukan. Sehingga terutama kalau investasi, peluang investasi, kembali ke peluang investasi daerah itu kan ada salah satu strategi penting bagi pemerintahan daerah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan PAD-nya. Jadi kita di Provinsi Jawa Timur itu, salah satu di Komisi C itu terkait dengan BUMD yang ada. Itu butuh modal. Istilahnya kalau di kita penyertaan modal. Itu pembahasan terkait dengan perda, kan di Indonesia ada perda penyertaan modal, itu kita bahas dengan dinas, kita bahas dengan Komisi C untuk penyertaan modal yang ada bagi BUMD yang mengajukan penyertaan modal, baik itu Bank Jatim, Bank BBR, BUMD JGU, DWU, itu semuanya merupakan hal yang memang penting sehingga dikonsultasikan kepada kita. Dari penyertaan modal ini tentunya kita harapkan, salah satunya adalah peningkatan bagaimana PAD dengan penyertaan modal ini, PAD lebih meningkat.
Jangan sampai penyertaan modal, contohnya kita cetakkan modal sekitar 1 M. Nyata 1 tahun PAD-nya cuma 100 juta. Itu kan nggak tahu. Kalau secara bisnis kan logikanya rugi ya. Rugi ya. Nah, ini yang menjadi tugas kami di Komisi C adalah merupakan terkait bagaimana sebelum kita menyetujui terkait dengan penyertaan modal, kita juga memanggil direksi, direktur BUMD untuk menjelaskan plan bisnisnya, peluang yang ada, terus kendala-kendala hambatan yang ada. Itu satu. Yang kedua juga terkait kita juga menginginkan direksi dan direktur yang ada di BUMD itu agar profesional. Reformasi terkait dengan kinerja direksi dan jajarannya itu harus sesuai profesional dengan kemampuannya. Itu penting karena itu menjadi salah satu. Kalau investasi itu berjalan dengan bagus di samping penyertaan modal dari kita, terutama juga peluang kerjasama dengan pengusaha yang lain, dengan badan usaha yang lain, kerjasama dan pengelolaan aset-aset yang ada di Jawa Timur. Berarti memang selain memberikan bahasanya penyertaan modal dari teman-teman DPRD itu juga mendorong agar kualitas para pemimpin dan pengelola BUMD ataupun penyertaan modal ini lebih profesional begitu. Iya, betul. Konsennya di bagian apa? Bagian keahlian atau IT atau apa nih Gus ini? Sebenarnya kalau konsennya sebenarnya kalau konsen kita di semua bagian itu konsen kita tidak hanya pada fokus itu. Iya. Yang mana kita itu kadang dalam pengawasan itu kita juga menilai kinerja dari BUMD, Mas. Gitu. Jadi kenapa kok BUMD, salah satu BUMD yang mengalami kerugian adalah Kasa Husada. Kasa Husada itu adalah BUMD Provinsi Jawa Timur yang berhubungan dengan alat-alat kesehatan. Jadi pasti tahulah tentang perban yang Kasa Husada. BUMD Provinsi, Mas. Kemarin mengalami kerugian. Nah, itu kita panggil. Kita untuk dari pengawasan dan menilai kinerja kita panggil. Terus bagaimana terkait laporan keuangan? Ini juga kita kerjasama dengan teman-teman dari APH, semuanya KPK, terus maupun juga dari BPK untuk terkait audit kenapa keuangan terjadi ini kerugian. Jadi kita sinergi dengan APH, terutama juga terkait dengan hubungan dengan keuangan perbankan. Kita juga terkait, jangan sampai ada perbankan jadi fraud. Jadi kerugian, kebocoran. Itu kan butuh kita juga hadirnya kita pengawasan. Pengawasan yang ada sehingga saat ada kebocoran, ada kerugian, kita panggil itu BUMD yang ada untuk mengevaluasi kinerjanya. Berarti kalau orang tanya, investasi penyertaan modal di BUMD itu peluang, ancaman atau apa gitu Gus? Apa memang ini peluang yang harus dimanfaatkan atau bagaimana dengan prinsip-prinsip pengawasan dan sebagainya niku? Sebenarnya ini menjadi peluang yang sangat bisa untuk meningkatkan pendapatan daerah, Mas. Sebenarnya sangat bisa meningkatkan. Dari BUMD ada dengan adanya kerjasama dengan badan usaha, dengan investor, tentunya dengan kemudahan ya bagi investor dan juga pengawasan kita tuh bagaimana perjanjian antara pihak swasta dengan yang punya pemerintah itu juga saling sesuai dengan regulasi, saya menguntungkan dan tidak membebani atau merugikan APBD. Dia juga mengawasi itu. Begitu juga antara kerjasama yang antara baik usaha milik badan usaha yang milik daerah dengan swasta itu juga harus saling sinerginya kerjasama yang juga win-win solution, saling menguntungkan, tidak saling merugikan. Dan kebanyakan yang beberapa ada yang kita temukan juga terkait kerjasama, jangan sampai kerjasama ini merugikan salah satu pihak, terutama merugikan terkait dengan APBD. Padahal kita keinginannya ada investasi ini menjadi peluang yang besar bagi BUMD untuk meningkatkan pendapatannya sebagai PAD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang mana outputnya juga untuk pelayanan publik, masyarakat, pembangunan. Itu yang paling penting. Jadi ini peluang untuk meningkatkan
PAD sebenarnya investasi ini. Betul. Kalau untuk mungkin yang sudah panjenengan lakukan pengawasan, setelah dipanggil mungkin ada tindakan-tindakan khusus mungkin untuk yang kemungkinan yang tadi ada kerugian yang BUMD. Nah itu apa tindakan konkretnya mungkin yang tindakan konkretnya kadang sebelum kita biasanya ada info juga, makanya saya juga nyiapkan ada info juga dari masyarakat. Ada info juga dari masyarakat, ada juga info dari media terkait kejadian seperti yang kemarin juga sempat booming media terkait dengan Bank Jatim yang memiliki bocoran kredit itu. Nah, kan itu salah satunya. Itu bank yang besar ya. Itu kan juga bisa kebocoran. Itu pasti kita panggil, kita juga koordinasi dengan APH-APH. Ya alhamdulillah kemarin tersangkanya sudah ketangkap. Ya kita juga ingin supaya itu menginginkan intinya itu di sini ada beberapa BUMD yang memang kinerjanya itu tidak bagus, tidak transparan, dan mengalami kerugian, ya dievaluasi, kalau bisa dibubarkan, dihentikan, daripada hanya segera merugikan. Iya betul. Itu yang menjadi rekomendasi kita, salah satunya. Kalau masih bisa diperbaiki, ya sampaikan juga peluang-peluang yang ada di dalam BUMD itu, terutama direktur direksi yang di BUMD. Iya. Jadi memang tindakannya sudah sangat jelas ini menurut aturan, Gus. Jadi kemudian kalau secara garis besar nih Gus, tadi kan pengawasan sudah dijelaskan. Nah, komisi panjenengan utamanya berkaitan dengan investasi ini secara keseluruhan tugas dari DPR Provinsi Jawa Timur itu bagian apa? Mungkin menelurkan aturan atau pengawasan, hanya pengawasan saja yang dibahas. Mungkin secara besar, garis besar apa? Secara besar terutama terkait dengan legislasi. Peraturan terkait bagaimana sekarang kita juga lagi membahas terkait perda perubahan terkait perda BUMD dari pembahasan karena kita ingin perubahan perda BUMD yang ada ini juga lebih bisa menjadi dorongan bagi BUMD nantinya dan bagi kita dan juga masyarakat untuk pengawasannya juga lebih bisa maksimal sehingga kinerja BUMD juga optimal. Salah satunya kita masuk poin-poinnya juga ada terkait dengan kemampuan sebagai calon direksi maupun direktur itu harus kemampuannya itu harus sesuai dengan bidang BUMD yang jelas. Dan mindsetnya apa yang dijelaskan itu menjadi bahwa BUMD akan menjadi pertumbuhan. Contohnya salah satu pertumbuhan contohnya yang Kasa Husada. Namanya ada salah satu calon BUMD direksi yang memajukan. Dia membuat plan bisnis yang mana Kasa Husada itu bisa mungkin dengan penyertaan modal nanti yang kita berikan itu akan bisa Kasa Husada bisa meningkat. Jadi dengan apa yang dijelaskan calon-calon direktur seperti itu salah satu yang menjadi penting bagi kita, terutama regulasi kerjasama antara pihak ketiga dalam ini swasta dengan pemerintah. Itu juga kita awasi, juga harus transparan, juga harus akuntabel, sehingga tidak malah menjadi beban APBD. Ini kan menyusahkan gitu. Ya, menyusahkan. Itu yang saya dari perda yang ada itu menjadi salah satu penting. Di samping yang pengawasan, pengawasan itu paling penting. Tapi pengawasan apapun pengawasan kita itu juga butuh kerjasama. Lagi dengan masyarakat secara umum di Provinsi Jawa Timur. Kemudian berkaitan ini Gus, tapi monggo disambitin Gus. Boleh minum tapi untuk merokoknya nanti. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau di Jombang ketemu kopi, ketemu duriannya Wonosalam itu sudah luar biasa. Musim durian itu nanti ini Mas. Di bulan biasanya bulan Januari Februari. Istimewa khasnya durian bidu. Kesini lah teman-teman ABTV kesini lah. Makan durian bareng. Ini buah durian ya, bukan duda keren ya. Bukan saya yang duda keren, bukan durian ya. Itu buah durian, jangan makan saya. Beda. Saya tidak mengatakan begitu. Bahaya duriannya itu banyak maknanya kalau di saya ini agak sensitif ya. Ya Allah, alhamdulillah. Kalau kalian jenengan terlalu
riang, gembira. Mudah-mudahan membawa aura positif ini bagi para penonton yang ada di rumah. Amin. Terus kita lanjutkan lagi Gus, sambil nyantai. Nah, kriteria mungkin apa yang dijadikan landasan bahwa BUMD ini atau yang layak untuk dijadikan investor? Mungkin ada rapat, ada kunjungan atau bagaimana nih langkah yang dilakukan DPR untuk menentukan layak? Terutama di Komisi C, kita juga yang terkait dengan mengawasi kerjasama BUMD dengan pihak swasta biar tidak merugikan pemerintah daerah itu, terutama kita juga mengkaji dan mengawasi terkait dengan dokumen perjanjian kerjasama itu harus adil dan juga transparan dan nggak merugikan. Yang kedua tentunya tidak adanya jaminan, biasanya ada jaminan yang berlebihan sehingga itu menjadi beban juga BPD. Dan juga nanti terkait dengan proses lelang maupun proses seleksi mitra untuk pihak ketiga itu juga harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Itu yang tentunya kita awasi paling penting kalau ada BUMD kerjasama dengan pihak swasta. Dan kalau ada yang merugikan, kalau ada unsur ada hal yang merugikan, indikasi investasi itu ternyata kok terindikasi merugikan pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu yang kita lakukan di Komisi C itu memanggil OPD, perekonomian dan OPD yang lain terkait juga dengan BUMD yang ada kerjasama dengan swasta, temukan indikasi. Biasanya kita temukan indikasi itu kalau ada terkait yang tadi dokumen kurang pas, ataupun yang kedua ada masukan dari masyarakat. Atau terkait dengan mungkin ada info bahwa perusahaan swasta ini ada kondisi seperti ini. Nah, itu selalu kita akan segera untuk mengambil langkah dengan memanggil OPD atau BUMD yang terkaitnya ada kerjasama. Nah, setelah itu setelah kita kaji, setelah hearing dengan mereka, kita kaji ternyata indikasi ini akan bisa mengatasi kerugian kepada pemerintah daerah, itu rekomendasi yang kita keluarkan itu kalau memang indikasinya kuat ya dihentikan, kerjasama harus dihentikan, tidak boleh diteruskan, tidak boleh diteruskan kalau kuat. Atau kalau masih bisa ditinjau ulang ya ditinjau ulang. Dan juga itu kita juga ingin mengajak auditor profesional, auditor mengaudit juga, mengaudit terutama dengan perusahaan swastanya diaudit juga, BUMD diaudit juga, jangan sampai ini saling merugikan, terutama menjadi beban pemerintah daerah. Kalau ditemukan pelanggaran, tentunya seperti saya sampaikan tadi, kalau di situ ada temuan pelanggaran, kita berkoordinasi, bersinergi dengan teman-teman BPK, dengan Pak PH, jangan sampai itu kalau ada terjadi pelanggaran hukum, terus penyalahgunaan keuangan publik, ternyata mereka yang berhak para pihak untuk menindak untuk itu. Itu yang kita lakukan di Komisi C. Dan itu ada, maksud saya BUMD yang ya bahasa saya tidak mengatakan bermasalah sih, tapi ketika kerjasama terus merugikan sampai dikatakan rugi dan bangkrut itu ada gitu Gus? Ada. Ada. Jadi evaluasi yang ada dari kita itu salah satunya paling penting adalah SDM. Jajaran, jadi BUMD itu yang menjadi pimpinan atau tolak ukur untuk BUMD itu bisa sehat atau tidak juga jajaran direksi dan direkturnya, Mas. Tentunya di beberapa BUMD yang ada di Jawa Timur itu mesti ada yang kosong, ada yang isi double, ada yang di komisaris, satunya di direksi. Ini tentunya yang kita temukan kemarin ya. 2024 ketemu kita masuk, kita temukan. Nah, ini menjadi harus ada reformasi. Reformasi yang menyeluruh khususnya terkait calon-calon direktur atau direksi yang tidak kompeten. Terus kalau ada peluang atau maksudnya ada yang kosong untuk diisi oleh direktur direksi, ada lamaran untuk membuat pendaftaran, itu juga harus transparan dan terbuka, diuji publik. Diuji publik. Makanya kita menginginkan di Komisi C juga calon-calon direksi atau direktur di BUMD itu menyampaikan visi misi dan secara global bagaimana untuk nanti mengelola BUMD ini malah
menjadi hal yang menguntungkan, tidak merugikan calon-calon itu yang paling penting sebenarnya. Dari salah satu kejadian atau salah banyak. Ya, 1, 2, 3. Lebih dari 1 itu sudah banyak nih, Gus. Ya, makanya itu. Itu salah satu hal yang paling sangat penting bagi kita di Komisi C itu adalah membuat reformasi terkait salah satunya adalah di samping manajemen dan untuk manajemen keuangan perusahaan adalah reformasi calon direktur dan direksi yang ada di BUMD itu. Dan itu presentasi di depan Komisi C gitu. Iya, kita harapkan kita harapkan gitu, untuk merepresentasikan di Komisi C calon-calon itu dan juga terbuka nih. Maksudnya terbuka itu biar masyarakat juga itu. Kita juga memanggil juga yang ahli di bidang dari masyarakat untuk ahli untuk mengetahui. Itu makanya butuh untuk transparan, akuntabel. Itu paling penting. Tambah teknologi ya, waktu ada yang menyamaparkan, monggo. Saya menyampaikan, monggo saat ada penyampaian visi dari calon direktur atau direksi yang di Komisi C, monggo di live. Sampai gitu gitu. Biar masyarakat bisa tahu. Walaupun nanti mana yang dipilih atau apa sesuai dengan seluruh kapasitas, biar tahu kapasitas kinerjanya itu calon-calonnya. Tidak hanya karena selama ini yang kita lihat, kenapa ada BUMD yang rugi. Di samping manajemen terkait dengan pengelolaannya, terus manajemen laporan keuangannya nggak transparan, salah satunya adalah jajaran-jajaran direksinya itu ada di salah satu BUMD itu yang tidak kompeten, yang sudah tidak bisa beradaptasi lah dengan kondisi yang ada, tidak menjadi memberi masukan pada pemerintahan daerah, tapi malah menjadi beban. Kerugian. Pasti. Itu yang kemarin yang kita lakukan di. Berarti ini kalau saya boleh menggarisbawahi itu kan tindakan preventif dari DPRD Jawa Timur untuk menentukan pilihan agar tidak salah pilih gitu ya. Agar tidak memilih kucing dalam karung lah bahasanya. Kita ini setelah terpilih, kalau di komisi kita nggak punya hak untuk memilih siapa, Mas. Sedangkan kalau di BUMD atau BUMD ada RUPS, rapat RUPS, jadi pemerintah provinsi. Tapi kita itu saat sudah terpilih, saat ada masalah, terus kita harus memanggil mereka untuk masih tugas kita sebagai pengawasan. Lah calon wis dadi, saat gurunge nyalon kita nggak pernah diajak ngomong. Makanya di Perda Perubahan BUMD ini kita lagi membahas. Kalau ada perda terkait BUMD, sekarang itu lagi ada pembahasan perda perubahan BUMD. Jadi kita membahas itu supaya jangan sampai fungsi kita sebagai pengawasan di Komisi C itu BUMD itu jangan sampai mengawasi kucing dalam karung sebenarnya. Kita nggak tahu apa-apa, justru kalau ada masalah kita yang wah ini kan ya. Kalau sudah mulai itu potensi apa, sudah terpilih kan kita sudah tahu apa kemarin evaluasinya lebih jelas. Iya. Ya, bisa kita hanya ingin tahu calon-calon yang ada itu bisa mempresentasikan apa yang menjadi ide-ide untuk mengembangkan BUMD-nya supaya menjadi BUMD ini tidak menjadi beban tapi menambah PAD. Sebenarnya kan itu tujuan utamanya untuk kemakmuran Jawa Timur juga kalau PAD-nya naik. Jadi kita inisiatif dengan pemerintah provinsi Jawa Timur mitra kerja. Legislatif dengan eksekutif semua ada mitra kerja. Keinginannya sama. Bagaimana PAD Provinsi Jawa Timur itu meningkat, kalau bisa meningkat 100% lah. Sekarang hanya 20 triliun itu ya, total keseluruhan ya meningkat lebih banyak. Jangan menjadi menggantungkan ke APBN aja. Jawa Timurnya. Mandiri lah. Potensi Jawa Timur itu ekonomi terbesar kedua ya. Jadi harusnya bisa mandiri lah. Mandiri dari PAD ini, Mas. Iya. Dari PAD ini. Itulah yang tujuan kita sama. Makanya kita dengan bareng-bareng bermitra itu bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah, terutama dengan menarik investor. Peluang sangat besar ini investor sebenarnya. Investor-investor di Jawa Timur untuk masuk menjadi mitra kerja dengan BUMD itu sebenarnya peluangnya sangat besar, Mas. Kalau investor itu, tapi tentunya juga terkait regulasi, investor itu juga harus diberi juga kemudahan.
insentif juga, di samping tadi yang saya sampaikan untuk pengawasan kerjasama, tapi juga insentif juga untuk para investor yang menginginkan untuk menginvestkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Itu peluang itu harus terbuka dengan lebar dengan memudahkan perizinan. Wah, ini luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir nih Gus. Anda habis-habis kalau jagungan dengan jenengan nih. Gini Gus, ketika tanya masyarakat, mungkin jenengan kan tahu anggarannya untuk apa. Saya tidak tidak ingin bertanya kaitan angka, tapi kalau ada orang tanya, sebenarnya PAD Jatim itu outputnya untuk apa sih? Agar yang bisa dirasakan masyarakat. Kadang masyarakat itu tidak menyadari bahwa yang dia tempati, yang dia rasakan fasilitasnya itu dari PAD Jatim. Mungkin bisa diterangkan ke teman-teman semua. PAD Jawa Timur itu penggunaannya dari masyarakat terkait pembangunan. Bagi itu berhubungan pembangunan sekolah-sekolah yang rusak, terus jalan-jalan, pelayanan publik yang ada di itu, terus transportasi seperti transportasi bis yang untuk Jawa Timur itu juga transportasi, terus untuk pelayanan untuk fasilitas umum itu semua dari hasil dari PAD, dari pajak, saldo pendapatan juga pajak dan itu keuangan publik yang dari masyarakat juga. Tentunya karena mempunyai hak masyarakat itu di wilayah itu, ya kami harapkan malah sangat mendorong untuk masyarakat ikut mengawasi, mengkritik juga, ngasih masukan, monggo, harus itu malah. Terjadi namanya ada jalan wilayah provinsi. Yang sebelumnya berlubang, sudah kita kan masuk terus dibagusi. Kok nggak dibagusi? Kok hanya ditempel aja? Sebelumnya jeglong, akhirnya jadi mundak-mundak gini. Iya betul. Tambah naik. Sebenarnya karena berlubang, udah masukan kita itu kan juga ada pajak itu jelas ya kritikan. Masukan di masyarakat itu penting karena itu punya hak. Masyarakat punya hak untuk mengawasi itu dan pengawasan itu tentunya dengan pengawasan yang lebih optimal kita juga mendorong ke pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bisa lebih menggunakan teknologi ini bisa memunculkan PAD yang ada itu sudah berupa apa aja yang untuk masyarakat kita bisa ditampilkan di bisa ditampilkan di teknologi, bisa dikenalkan oleh media, bersama dengan teman-teman media, sehingga masyarakat juga makanya bisa juga bangga, bisa bangga, tidak hanya sekedar menikmati, tapi ada rasa untuk memiliki juga. Betul. Bagi yang terutama yang taat pajak atau investor atau BUMD, ternyata hasil BUMD, PAD BUMD ini yang merupakan untuk kepentingan publik juga, bisa untuk membantu UMKM bersama UMKM, BUMD yang berhubungan dengan pangan, pakan, terus BUMD yang berhubungan dengan infrastruktur, bisa membantu dengan di daerah-daerah yang infrastrukturnya berkurang, itu bisa dirasakan dari BUMD. Itu yang paling penting untuk itu. Makanya kita mendorong untuk supaya lebih transparan dalam pengelolaan, dan terus juga lebih profesional. Tentunya juga berbasis kebutuhan masyarakat. Agar tepat sasaran, masyarakat keyakinan, kemantapannya untuk membayar pajak dan lain sebagainya. Yakin karena peruntukannya jelas. Oke, baik Gus. Nah, tinggal 2 menit lah. Ini closing statement saja. Closing statement kaitan investasi ataupun pesan untuk masyarakat, kaitan nanti agar PAD kita meningkat, kita yakin bahwa ini untuk kesejahteraan rakyat. Bagus. Saya berharap, terutama dengan teman-teman Komisi C, berharap investasi di daerah ini bisa dikelola secara profesional, dikelola secara transparan, juga berbasis kebutuhan oleh masyarakat Jawa Timur. Serta investasi yang ada di Jawa Timur itu juga mendorong untuk supaya pembangunannya itu pembangunan yang sustainable, berkelanjutan, tidak hanya sekedar proyek. Terutama juga akan bisa meningkatkan PAD bagi Jawa Timur sehingga tidak menjadi beban bagi APBD. Dan ini semuanya kami harapkan sinergi juga antara masyarakat Jawa Timur dan media juga. Kami di
DPRD provinsi untuk mengawasi, mengasih masukan, support, terutama peran ikut serta seluruh masyarakat Jawa Timur yang mempunyai hak juga terkait dengan bagaimana PAD ini alokasi yang ada itu digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jawa Timur. Oke, terima kasih Gus. Luar biasa. Saya minta tepuk tangannya dong buat kita. Wah. Nggih, pun niki mudah-mudahan panjenengan sehat selalu, panjang umur untuk mendampingi teman-teman dan juga semangat hubnya S ini mudah-mudahan bisa menyebar luas kepada para pemirsa. Jangan pernah berhenti berharap. Oke. Cinta ditolak, harapan tetap berlanjut. Siap, kata-kata hari ini. Baik, terima kasih Gus. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.